Taib. Kita masih lanjutkan, masih tentang Al-Quran. Berikutnya adalah tentang itu yang hadis halaman berikutnya insyaallah. Tentang takwil. Jadi tafsir tentang takwil Al-Quran. Takwil Al-Quran. Mereka meyakini ya dua hal tentang takwil Al-Quran. Pertama, Al-Quran memiliki tafsir batin. Batin ya. Yang tidak nyambung dengan lafal. Nanti kita lihat ya. Yang kedua, bahwasanya mereka mengatakan Al-Quran turun untuk atau turun tentang tentang Syiah dan tentang musuh-musuhnya musuh-musuh mereka. Yang parah, jadi mereka meyakini bahwasanya Al-Quran memiliki tafsir batin. Yang tafsir batin ini tidak nyambung dengan lafal-lafal. Kemudian tafsir batin tersebut mereka tafsirkan semua ayat-ayat berkaitan semuanya tentang Syiah dan tentang musuh-musuh mereka ya, tentang musuh-musuh mereka ya. Saya akan sebutkan ya contoh penerapan tafsir-tafsir mereka dengan tafsir batin. Saya akan nukilkan bagaimana mereka menafsirkan Al-Quran dengan tafsir batin yang tidak nyambung dengan ayat-ayat ya, zahir daripada ayat-ayat. Banyak sekali kalau kita mau sebutkan ya. Contoh seperti mereka menafsirkan kamathali syaitan idz qala insani kfur dalam surat dalam surat Al-Hasyr. Perumpamannya seperti perumpamaan syaitan ketika dia berkata kepada manusia kufurlah. Ya, kata mereka syaitan itu maksudnya adalah Umar bin Khattab. Enggak nyambung, syaitan dibilang Umar bin Khattab. Contoh lagi seperti saya sudah sampaikan, wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru ra'ata fir'aun. Dan Allah memberikan perumpamaan kepada orang kafir tentang istrinya Fir'aun. Kata mereka Fir'aun maksudnya Utsman, istrinya maksudnya Ruqayyah. Enggak nyambung. Ya, tidak nyambung. Bagaimana Fir'aun maksudnya adalah Utsman, istrinya maksudnya Ruqayyah. Ini enggak nyambung, ini tafsir batin yang tidak nyambung dengan lafal. Dan perhatikan, mereka ketika menafsirkan dengan tafsir batin tidak ada dhawabit, tidak ada kaidah. Pokoknya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mau bilang kalau syaitan itu Umar, mau bilang ini terserah mereka. Ya. Demikian juga ketika mereka menafsirkan waqala syaitanu lamma qudiyal amr, berkata syaitan ketika di neraka jahanam. Maksudnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, di dalam Al-Kafi, Al-Kaini maksudnya dia jelaskan, Majlisi mengatakan maksudnya adalah syaitan adalah Umar, sebagaimana Al-Kulaini juga mengatakan demikian ya. Contoh lagi, perhatikan dalam surat Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan ya. Bahwasanya dua lautan bertemu di antara keduanya ada barzakh pembatas dan mereka tidak bisa saling bertemu. Kata mereka Bahrain dua lautan maksudnya Ali dan Fatimah. Ali dan Fatimah, Ali laut, Fatimah juga laut. Bainahuma barzakhun la yabghiyan, antara dua laut tersebut ada semacam pembatas. Kata mereka maksudnya Nabi. Yakhruju minhuma lu'lu' wal marjan, maka keluarlah dari dua lautan tersebut lu'lu' dan marjan, yaitu mutiara dan permata, maksudnya Hasan dan Husain. Ya, enggak nyambung. Tafsiran enggak nyambung. Bagaimana lautan ditafsirkan tafsir konyol ya. Lautan maksudnya Ali dan Fatimah, kemudian keluar mutiara permata maksudnya Hasan dan Husain. Tapi terserah mereka mau tafsirkan apa saja terserah mereka. Ya. Contoh, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh Allah telah mengutus setiap umat seorang rasul yang menyeru sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Kata mereka, ma ba'atsallahu nabiyyan qad illa bi wilayatina wal bara'a min aduwina. Mereka bawakan ayat kepada Syiah dan musuhnya. Maksudnya kata mereka tafsirkan ayat ini, tidaklah Allah mengutus seorang rasul kecuali menyuruh untuk beriman dengan wilayah kita, dengan kesyiahan kita. Dan untuk berlepas diri wajtanibut taghut, berlepas diri dari musuhnya Syiah. Yang tidak beriman kepada imam-imam kita, disuruh setiap nabi menyuruh untuk berlepas diri dari orang-orang yang tidak beriman kepada imam 12. Bahkan ilah diartikan Tuhan diartikan dengan imam. Mereka tafsirkan firman Allah, la tattakhidhu ilahaini itsnain. Janganlah kalian menjadikan dua Tuhan.
Innama huwa ilahun wahid. Tuhan itu cuma satu kata Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, Abu Abdullah Ja'far As-Shadiq berkata, la tattakhidhu imamain. Jangan kalian mengambil dua imam. Imam cuma satu doang. Bayangkan Tuhan ditafsirkan dengan imam. Semua ayat mereka bawakan seakan-akan Al-Quran ini hanya berbicara tentang Syiah dan membantah orang-orang yang tidak setuju dengan Syiah. Mereka juga tafsirkan, wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum wa kana al-kafiru 'ala rabbih dhahira. Dan mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak beri manfaat kepada mereka dan tidak beri mudarat kepada mereka. Wa kana al-kafiru, adapun orang si kafir ala rabbi kepada Rabbnya. Si kafir maksudnya adalah Umar. Ya. Firman Allah, wa asyraqatil ardu biduri rabbiha. Maka di hari kiamat kelak bumi akan terang dengan cahaya Rabbnya. Maka mereka artikan Rabbul Ard yaitu Imamul Ard, yaitu cahaya imam. Semua ditafsirkan imam. Rabb ditafsirkan imam, ilah ditafsirkan imam. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka maksudnya imam, ya. Maksudnya adalah imam. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalianlah umat terbaik. Maksudnya kuntum khairu a'immah. Kalian imam-imam yang terbaik yang dikeluarkan bagi manusia, ya. Contohnya walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah. Berdoalah dengan nama-nama tersebut. Nama-nama yang indah tersebut adalah para imam. Nahnu wallahi al asmaul husna. Kata mereka, Abu Abdullah imam mereka berkata, demi Allah kamilah para imam adalah asmaul husna. Ajib, mereka tafsirkan asmaul husna dengan para imam. Demikian juga firman Allah dalam surat Zukhruf, wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Dan dialah Allah di langit adalah sebagai yang disembah dan di bumi juga disembah. Kata mereka maksudnya imam, ya. Semuanya pokoknya imam, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim maksudnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Asy-syamsu wa duhaha. Asy-syamsu maksudnya Ali bin Abi Thalib. Matahari. Wa duhaha maksudnya tegaknya Al-Qaim yaitu Al-Mahdi. Aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Tegakkanlah wajah kalian di setiap masjid, maksudnya di sisi para imam. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Saya sebut ayat bukan tafsiran mereka. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ayat mengatakan ambillah perhiasan kalian kalau ke masjid, mau salat. Kata mereka, ambillah pakaian kalian kalau mau ketemu para imam. Berhiaslah untuk bertemu dengan para imam. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Tatkala Allah mencela orang kafir di akhirat, mereka disuruh sujud sudah tidak bisa. Allah mengatakan wa qad kanu, ketika mereka di dunia mereka disuruh sujud, padahal mereka bisa namun mereka tidak sujud. Maksudnya kata mereka, kata orang Syiah, mereka dahulu diseru untuk percaya kepada keimamahan Ali di dunia tapi mereka tidak mau. Semuanya ditafsirkan dengan imam. Agama ini masalahnya imam semua, ya. Dan banyak sekali kalau saya membacakan tidak bisa habis ini, ya. Bahkan tafsir mereka wassalat waz zakat wal haji was siyam, rukun Islam, salat, zakat, haji dan puasa. Kata mereka, nahnu salat fi kitabillah, nahnu zakat, kami ini salat, kami ini zakat, kami ini puasa, kami ini haji. Ini ngawur. Semua agama semuanya adalah imam, ya. Innallaha astafa lakumuddin, sungguhnya Allah telah pilihkan agama bagi kalian, maksudnya wilayat Ali. Ayat enggak nyambung. Ayat berbicara tentang Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Seakan-akan Nabi Yakub berkata Allah telah memilihkan wilayah Ali, yaitu wilayah maksudnya keimaman Ali kepada kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal sampai kalian menyerahkan diri Islam, maksudnya kalian menyerahkan diri kepada kewilayahan Ali. Ngawur pokoknya begitulah, ya. Udahlah, ya, saya tidak usah lanjutkan, banyak sekali, ya. Intinya pokoknya kufur-kufur setan semua Umar, Abu Bakar, Utsman. Kalau sudah masalah, ya ini coba. Tadi mereka menafsirkan syirik, kufur, riddah, dolal, kesyirikan, kekufuran, kemurtadan, semuanya mereka tafsirkan maksudnya kufur kepada keimamahan. Sudah cukup bagi kita, terlalu banyak, ya, karena ini disebutkan banyak sekali contoh-contoh mereka tafsir dengan tafsir ngawur. Jadi maksud saya, kalaupun kita sama-sama beriman tentang Al-Quran, kita tidak bakalan nyambung.